Saya kenal Sujok itu tahun 2019 19 ya. dari Berarti awal ya, ikut awal juga ya. ya dari guru saya Pak James Huta Barat. Karena saya bergabung dalam Rumah Barito. Suatu hari Pak James mengenalkan Sujok ini kepada murid-murid di Rumah Barito dan saya memang orang yang pembelajar ya, Hmm. senang ingin tahu hal-hal berkaitan dengan kesehatan. Iya. Eh, karena saya merasa saya butuh ilmu untuk kesehatan saya karena saya sebagai penyintas autoimun. Hmm. Jadi sebagai penyintas autoimun saya sudah sering masuk rumah sakit ya, pernah mengalami koma juga, Oh. sudah 4 kali operasi dengan 4 Yo. penyakit yang berbeda dan Hmm. 3 kali menolak operasi dengan keluhan yang berbeda gitu. Iya Jadi ya. saya berusaha untuk survive bagaimana saya bisa menangani hal emergency ketika saya urgent gitu. Iya. Jadi saya diajak bergabung sama Pak James di Rumah Barito dan ketika itu Pak James mengenalkan Sujok kepada Iya. murid-murid di situ dan saya tertarik. Jadi saya ikut tahun 2019 sama Pak Hmm. James. Hmm. Itu awalnya saya kenal Sujok. Iya, iya. Eh, Kemudian banyak ceritanya dengan Sujok itu. Saya mengalami ketika saya baru tahu saya terpapar autoimun itu tahun 2017 dan saya sempat lost memory gitu ya. Ketika saya belajar Sujok itu buat saya adalah suatu hal yang baru, tetapi saya sulit menghafal. oh iya. Kan sulit menghafal dengan hanya 2 hari menghafal. Waktu itu yang dikenalkan adalah pakai biji-bijian. Iya. Ya, saya bukan orang ketika saya SMA juga saya bukan orang dari biologi, tapi saya dari A3. Jadi sebagai orang sosial untuk menghafal organ tubuh itu agak Iya. sulit. Buat saya Hmm. itu adalah menjadi tantangan tersendiri. Hmm. Buat saya artinya begini, ya udah nggak apa-apa, saya ikutin aja, saya ikut pelajarannya, mau ngerti nggak ngerti pokoknya telan aja gitu. Iya. Awalnya seperti itu. Iya. Terus saya pernah sakit, sempat tulang belakang saya sakit karena ketika itu saya terdiagnosanya autoimunnya adalah MS ya, yaitu saraf tulang belakang dan sebagainya, termasuk Hmm. sama saraf otak. Hmm. Terus itu sempat ditangani Pak James pakai biji-bijian dan ketika itu juga sembuh gitu ya. Artinya bukan sembuh secara total, ringan, lebih ringan. Di Iya. situ saya makin tertarik dan berapa kali saya ikut kelasnya Pak James yang dibuat di Rumah Barito, Iya. tapi tetap aja saya nggak mudeng. Hmm. Karena ya memori saya sudah berubah ya ketika saya kena autoimun tahun 2017 itu. Jadi lost memory, beberapa memori saya hilang, Hmm. jadi sulit menghafal. Tapi Iya. buat saya ini adalah tantangan. Hmm. Tahun 2019 saya kenal Sujok itu, terus saya mulai membeli buku-bukunya secara online, Iya. peralatannya, ringnya, Iya. probenya, terus saya beli aja. Pokoknya peralatan Sujok ketika itu saya beli aja. Pokoknya apapun yang baru tentang ilmu kesehatan itu saya tertarik ikut. Beberapa pelatihan apapun juga saya ikut. Iya. Awalnya begitu. Terus ketika pandemi saya kena COVID 3 kali. Wah, luar biasa. 3 kali COVID saya kena. Yang terakhir itu saya di sekitar bulan Juni itu dalam keadaan kena COVID yang ketiga kali dan lagi isoman. Saya sedikit dipaksa oleh Pak James dengan Mbak Uki dari Rumah Barito untuk ikut twist yang dibikin oleh Sujok Indonesia. Iya, iya. Waktu itu acaranya kan malam ya. Iya, Selama 5 hari itu saya ikut tapi kebanyakan tidur. luar biasa ya. Untungnya ada rekamannya. Iya. Karena ketika itu Pak James bilang ini sama Mbak Uki bilang ini twist sederhana. Buat kamu, buat saya yang suka berolahraga dan bergerak itu sangat bermanfaat. Akhirnya oke lah, dengan setengah hati saya ikut karena ketika itu kondisi saya memang sedang isoman dan kurang sehat. Tapi terus saya pikir daripada saya isoman nggak bermanfaat, ikut aja. Walaupun kelasnya saya ada beberapa hari yang banyak tidurnya. Iya, iya. Jadi
perjalanan itu saya tidur karena memang udah lelah gitu. Iya. Tapi alhamdulillah saya ketika itu saya isoman hari keempat atau kalau nggak salah kali 4 saya ikut twist terapi itu yang selama 5 hari dan saya mulai jalanin gerakan twist itu setiap hari. Dan pada saat hari ke-9 saya ke dokter itu udah nggak ada keluhan apa-apa. Dokter cuma bilang begitu, ini kamu pakai apa katanya gitu. Saya nggak mau, saya bilang saya sujud dok, senam di mana kan kamu nggak keluar di rumah. Terus pakai video itu saya jelasin gitu ya. Dokternya cuma manggut-manggut aja. Dokternya manggut-manggut terus saya tanya, dok apakah saya perlu PCR lagi? Nanti aja setelah hari ke-10. Kalau hari ke-10-nya udah kamu nggak demam dan sebagainya nggak usah PCR. Kamu harus tetap isoman selama 13 hari. Dan itu selama itu saya twist terus tiap hari pagi, mau malam twist, pokoknya twist. Jadi buat saya, padahal saya ketika itu obatnya standar lah dari puskesmas ya. Tidak seperti COVID pertama, kedua itu saya masih panik gitu. Saya harus ke rumah sakit dan isoman cukup lama. Tapi yang ketiga ini karena sudah punya pengalaman isoman dan kemudian di backup sama dibantu oleh twist itu, buat saya lebih ringan dan keluhannya juga lebih tidak seperti satu dan kedua itu. Dan saya bersyukur sekali ketika saya udah lepas isoman itu, saya keluar, bisa jalan, bisa olahraga di lapangan, dan saya kena sepi. Buat saya itu adalah hal yang buat saya merasakan kebebasan setelah 13 hari saya isoman dan saya mulai melakukan twist itu di hari ke-5 ya. Ketika saya isoman di rumah, itu rasanya beda. Badannya beda gimana, pokoknya rasanya lebih gimana gitu. Akhirnya setelah saya ikut twist itu lagi kan, terus saya ikut kelas twist, kelas sujok apa lagi ya, saya lupa. Sampai akhirnya ada tawaran akademi itu kan. Iya, betul. Habis saya ikut twist, saya ikut kelas satu lagi apa ya, lupa saya. Dan yang ketiga ini akhirnya maju mundur setahun ya. Saya bisa hafal nggak ya? Saya bisa ingat nggak ya? Tapi saya merasakan manfaat sujok itu ya sejak tahun 2019 itu cukup sederhana, tapi manfaatnya langsung terasa sekali saya di fisik saya. Akhirnya saya ikut tuh, saya ajak teman-teman saya yang di rumah Barito, ada yang ikut, tapi akhirnya keluar juga, mungkin dia nggak bisa punya waktu. Kalau saya walaupun agak sulit menghafal, buat saya adalah tetap aja dihajar bleh gitu. Artinya karena pasti ada manfaatnya di kemudian hari. Dan alhamdulillah saya akhirnya kan karena ini tiap minggu dan bisa ditonton videonya, saya bisa menghafal sedikit-sedikit. Artinya bisa mencerna, oh ini standarnya gitu ya. Jadi saya mulai menghafal fungsi-fungsi tubuh, susunan tubuhnya itu di mana, jantung di mana, paru-paru di mana, titiknya di mana, terus pankreas di mana, ginjal di mana. Itu buat saya adalah amat sangat bermanfaat buat saya sendiri, terutama pada saat urgent gitu ya. Dan alhamdulillah sih ketika saya anfal sekitar sebulan yang lalu itu saya sakit spine-nya, MS saya tuh sakit, dan saya akhirnya juga mengetahui bahwa saya juga kena fibromyalgia, yaitu sakit di sekujur tubuh sendi-sendinya. Dan modal saya adalah saya bawa ring ini kemana-mana, sama ini roller, sama ini selalu saya bawa kemana-mana. Jadi saya pernah di suatu hari itu ada anfal, saya ngerasa saya kena serangan jantung. Kalau orang-orang autoimun kan kadang-kadang suka kejutan gitu ya. Saya kena serangan jantung pada saat ini ya, ini yang sudah yang kali berapa ya, dan langsung duduk diam. Saya rasa ini jantung saya nggak enak. Udah saya langsung pakai ini, ring, diam, pakai ring, duduk diam, terus pakai yang apa? Ini apa sih namanya? Insek. Ya, pakai insek. Udah di sini aja saya pijitin ini sampai saya keringat dingin. Keringat dingin, nafasnya juga tadinya ngap,
Mhm. dan agak sulit untuk fokus, tapi akhirnya saya diam dan hanya fokus merasakan sakitnya di sini gitu ya. Tapi saya sambil berzikir, itu Masya Allah nggak sampai 10 menit reda. 10 menit ya? Iya, 10 menit tuh reda, nafas saya kembali bisa bisa diangkat gitu ya, dan baju saya basah kuyup. Keringet ya? Saya tahu basah kuyup baju saya karena mungkin kalau saya tahu ibu saya juga sakit jantung dulu kan almarhum. Jadi kalau Anfal memang selalu keringet dingin dan saya mengalami hal itu. Tapi ketika itu kan ibu saya belum tahu sujok. Kalau ini karena saya emergency dan kebetulan saya waktu itu di rumah sendirian dan cuma pakai ring aja ini dan 10 menit nafas saya bisa kembali normal dan bisa diatur. Kemudian saya baru bisa bikin teh hangat manis. Iya. Saya duduk diam aja berzikir sambil pakai ring sujok ini. Ring sujok itu ya. Iya. Situ terus itu yang sekitar bulan apa ya itu yang saya kena serangan jantung. Terus yang sebulan lalu saya juga fibromyalgia saya sakit sekali. Saya sampai nggak bisa sholat yang normal. Saya harus sholatnya duduk dan saya tuh paling nggak suka kalau sholatnya duduk karena suka lupa rokaatnya. Iya. Ya akhirnya saya pakai ini yang pakai roller. Pakai roller. Dari sini, ya ini aja, ini sepanjang sini sampai sini. Tulang belakang berarti ya? Iya, sampai lecet. Oh ya? Iya, sampai lecet karena saya udah nggak ngerasain sakitnya lagi, saya cuma kepingin sembuh aja. Dan alhamdulillah kali nggak sampai 1 jam, kemudian saya untuk sholat selanjutnya saya bisa berdiri. Masya Allah. Iya. Jadi ini buat saya alat ajaib sekali kemana-mana saya bawa. Iya. 2 hari yang lalu saya ada kerjaan, saya harus ke Pelabuhan Ratu. Sekarang hari apa Rabu ya? Hari Senin. Saya harus ke Pelabuhan Ratu. Kalau orang autoimun itu kan kegiatannya tidak bisa lebih dari 6 jam. Biasanya kalau setelah lebih dari 6 jam, kelelahan yang luar biasa. Saya sudah membayangkan itu bahwa saya akan lelah dalam perjalanan ke Pelabuhan Ratu ke rumah saya kan di Depok. Itu kan perjalanannya cukup lumayan. Dan memang begitu saya selesai acara di sana di Pelabuhan Ratu jam 2, saya harus kembali pulang ke Depok. Itu perjalanan Sukabumi itu macetnya luar biasa karena ada kecelakaan. Dan itu tulang belakang saya tuh sakit sekali. Sampai saya sesak nafas. Sesak nafas dan sakit kepala yang luar biasa. Selama perjalanan di jalan macet, yang modal saya cuma ini aja, sama ini. Iya. Sambil berzikir dan alhamdulillah belum 5 jam perjalanan saya, sekitar 3 jam pertama itu saya luar biasa seseknya di perjalanan. Tapi saya percaya bahwa ini saya harus dekat sama Tuhan. Jadi sambil berzikir saya roller ini sampai saat saya pikir ini kok bunyi ngik kan, bunyi itu ngik. Dipikirnya kursinya dia bunyi atau apa sepanjang jalan. Dia nggak tahu saya di belakang lagi. Tulang belakang saya. Dia bilang ini bunyi apa sih? Dia bilang sama sopir saya. Iya, takut bannya yang bunyi. Padahal saya di belakang lagi lagi me time merasakan sakitnya tulang belakang saya, terus membenahi rasanya sampai merah, bener kayak orang dikerok waktu kemarin itu. Jadi ini tuh merah sampai kayak orang dikerok sampai ini, dan beberapa ujung kuku saya ini sampai menghitam karena saya pakai insek mini insek. Ya, ini kan kalau ini katanya hetero lebih cepat, memang lebih cepat. Jadi spine-nya kena, semuanya kena. Aduh, saya sampai rasanya mual waktu itu. Tapi karena lagi perjalanan macet, alhamdulillah begitu kita udah mulai masuk Bocimi, saya udah seger, udah bisa ketawa lagi. Padahal tadinya dari perjalanan Pelabuhan Ratu mau menuju ke Bocimi itu saya udah rasanya udah lemas, udah nggak bisa ngomong. Tapi saya nggak mau ngomong sama staff saya, nggak mau ngomong juga sama supir saya bahwa saya sebenarnya di belakang lagi berjuang untuk menaikkan daya tahan tubuh saya. Tapi alat ini sangat membantu buat saya. Jadi ini tidak pernah lepas dari
saya sekarang. Iya. Hmm. Oh. Saya walaupun saya punya magnet, cuman kalau magnet kan harus saya lapa gitu kan ya, Iya, betul. logiknya. Jadi buat saya yang urgent adalah ini dan ini yang harus ada. Iya, iya, iya. Saya bawa. Punya juga spidol warna gitu. Cuman kan kalau spidol warna saya harus buka buku black box-nya ini di mana yang harus diwarnain gitu. Agak susah buat saya menghafal. Jadi yang saya standarnya hanya menghafal, oh ini spine, oh ini otak, oh ini mata saya, oh ini paru-paru saya, ini jantung. Jadi cuma pakai ini aja sama ini. Itu Masya Allah buat saya adalah bersyukur saya kenal Sujok ya. Bersyukur saya dikenalkan Sujok sama Pak James sampai akhirnya kemudian saya memutuskan untuk ikut kuliah walaupun saya harus penuh perjuangan untuk menghafal, penuh perjuangan untuk mengingat. Tapi saya pikir ilmu itu pasti ada manfaatnya. Artinya apapun yang saya pelajari ini someday akan bermanfaat bukan hanya untuk diri saya sendiri tapi juga buat sahabat-sahabat saya yang kebetulan banyak juga yang survival autoimun juga. Beberapa teman-teman saya sering beli ring Sujok ring ini, saya bagi-bagikan ke beberapa teman-teman saya yang artinya ini pakai ini aja lah. Kamu pakai buat di jari ini aja pokoknya sakit dia pakai aja, pakai pasti ada manfaatnya. Walaupun saya hanya menjelaskan sederhana aja bahwa ini adalah alat kesehatan yang luar biasa dan saya kan juga waktu tahun 2020 kan saya pernah mengalami MS saya kambuh dan saya sempat di fisioterapi. Entah kenapa justru di fisioterapi itu malah membuat saya jadi tidak bisa berjalan. Alias lumpuh. Saya harus duduk di kursi roda. Dari situ saya trauma untuk di fisioterapi. Ya. Kenapa salahnya saya juga nggak ngerti. Tapi kemudian dokter saya bilang pas kemudian pandemi kan dokter saya bilang begini. Kamu tetap harus olahraga, kamu tetap harus berjalan supaya otot saraf kamu tetap lentur dan kuat. Akhirnya selama saya pandemi itu, saya WFA, saya memang memaksakan diri untuk berjalan, melangkah dari yang tadinya cuma bisa jalan 10 menit, gitu ya, sekarang saya bisa jalan 1 jam, bisa 5 kilo, 6 kilo. Terus kan di twist terapi juga diajarin jalan yang twist gitu. Iya betul. Kadang-kadang saya suka jalan yang ada gitulah pokoknya ada gerakannya itu juga amat sangat membantu buat saya walaupun agak berat ya melakukan itu tapi saya karena saya tahu manfaatnya jalanin aja alhamdulillah sih sekarang saya bisa jalan dan saya jadi kalau mau ke fisioterapi udah nggak perlu lagi fisioterapi pakai ini aja ini bisa seluruh badan nggak perlu manggil tukang pijit lagi pakai ini aja udah dilakukan sendiri ya dilakukan sendiri bahkan dimanapun gitu ya iya saat urgent pun juga dipakai ini sangat bermanfaat jadi nggak boleh ketinggalan dari dompet saya ini karena saya sebagai orang autoimun paling ke aktivitas yang maksimal itu 6 jam setelah itu ya yang ada cuma lelah nggak jelas